Salam olahraga. Jaya. Pemirsa, jumpa lagi kita di acara sportif seputar dialog interaktif. Setelah 1 bulan hampir kita tidak berjumpa karena ada PSBB, kita akan melanjutkan lagi dialog kita yang biasa kita langsungkan setiap Senin dan Kamis. Kali ini kita mengambil tema dibukanya keran Plada dengan menggunakan fasilitas dari Pemprov DKI, baik indoor maupun outdoor. Untuk itu kami menampilkan narasumber dari bidang Monef KONI DKI, Bapak Taufik Yudi Mulyanto, dan dari cabur olahraga selam, Bapak Khairul Aminuddin. Selamat siang. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, pemirsa, selama ini kita menjalani latihan Plada itu dengan cara mandiri, tidak didampingi oleh pelatih dan dilakukan di rumah sendiri-sendiri atau di tempat latihan masing-masing. Nah, beberapa waktu lalu Kadispora DKI Jakarta Bapak Ahmad Firdaus telah menyampaikan bahwa dalam rangka persiapan PON 2021, KONI DKI sudah bisa menggunakan fasilitas indoor dan outdoor dengan catatan tetap mentaati protokol kesehatan. Untuk itu saya akan bertanya dulu kepada Pak Taufik bagaimana menyikapi dibukanya keran Plada ini. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang. Ya. Pak Taufik, ini suatu yang menggembirakan bagi kita ya. Atlet sudah bisa berlatih didampingi pelatih. Nah, beberapa waktu lalu Pak Taufik sudah mengunjungi sentra-sentra Plada. Dan seperti apa kelihatannya atlet setelah ditangani pelatih masing-masing. Baik, rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan semua. Pertama tentu saja ini kita menyambut gembira dibukanya kembali keran prasarana dan sarana olahraga untuk latihan khususnya bagi para atlet Plada PON, karena di beberapa kesempatan Pak Kadis Pora juga menyampaikan karena ini tuntutan terhadap kualitas latihan menjadi utama, maka fasilitas olahraga yang dibuka pun untuk para atlet-atlet kita ini satu kesempatan besar, satu berita baik, karena dengan dibukanya prasarana dan sarana olahraga ini, saya melihat paling tidak ada 4 keuntungan, Pak. Ada 4 kelebihan. Pertama tentu atlet-atlet jadi bergairah kembali berlatih. Setelah berlatih di rumah masing-masing. Memang ada yang berkelompok, Pak. Memang ada yang berkelompok 2-3 orang gitu ya. Tapi lagi-lagi pengawasan biar bagaimana juga menjadi satu bidang yang atau satu area yang perlu ditangani, dan inilah uniknya olahraga, harus ada bertemu antara pelatih dengan atlet dalam satu situasi tertentu. Terlebih atlet-atlet ini sekarang memasuki tahap persiapan umum yang volume latihannya tinggi. Nah, berkaitan dengan itu tentu ini menjadi menambah semangat. Kemudian atlet juga menjadi bisa fokus latihan. Dengan fokus latihan sekali lagi bisa tidak ada sambilan, walaupun kita yakini para atlet di rumah juga latihan, tapi sekali lagi kalau berkumpul bersama kan menjadi satu keuntungan, bisa terfokus tersendiri. Kemudian yang berikutnya lagi yang tidak kalah pentingnya menurut teman saya adalah terkontrol tadi, frekuensi, intensitas, tipe, sama type. Ini konsep fit dalam latihan kan 4 itu Pak, frekuensinya, intensitasnya, tipe latihannya, dan temponya, durasinya. Ini juga makin bisa terkendali. Dengan kondisi itu akan bisa terlihat bagaimana porsi latihan yang pas untuk para atlet pada jenis-jenis latihan yang memang diprogramkan, baik itu nanti latihan fisiknya pun bisa latihan dalam kondisi misalnya aspek strength, aspek speednya, atau aspek endurance-nya itu bisa terkontrol. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas dan kuantitas latihan di rumah itu memang pada umumnya tidak bisa memenuhi target, susah lah Pak ya. Ini terlihat dari beberapa pendapat para pelatih ketika saya datangi langsung, seberapa
jauh sih kondisi atlet setelah latihan di rumah itu. Kalaupun dikatakan misalnya secara kuantitatif, secara angka ya biar jelas, saya lebih senang daripada hanya baik, buruk, sedang. Saya tanya berapa persen sih supaya jelas gitu ya posisinya secara angka. Pak, paling top-topnya 50%. Yang pada umumnya ada 40%. Dan yang paling jelas terlihat kemarin waktu saya mengunjungi di Dayung, karena mereka melakukan TC terpadu secara mandiri, para atlet berkumpul, berlatih di tempat yang memang bukan milik Pemda, karena memang milik Pemda belum boleh pada waktu itu. Nah, pelatih mengatakan ya 40%, Pak. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu keuntungan yang harus diambil atau harus dilakukan dengan baik oleh para atlet, karena latihan jadi terfokus, terkontrol, motivasi naik, kualitas dan kuantitas latihan itu yang di rumah yang rendah itu bisa kita tingkatkan. Memang masih ada yang harus kita cermati lagi, karena ini masih dalam cabang olahraga yang non body contact, Pak. Yang body contact masih belum terbuka, karena memang ini ya kita harus pahami yang tadi Pak Markon sampaikan, dan kita tahu protokol kesehatan diantaranya jaga jarak. Ya kalau untuk yang body contact jadinya ya taruhlah seperti gulat, mau tidak mau kan harus ada modifikasi latihan, Pak. Prasarananya sudah dibuka, tipe latihannya yang harus bisa dipilih. Buat Pak Coy di Selam barangkali lebih amat sangat terbuka, nggak ada kendala apa-apa. Tapi nanti buat tadi yang beri kontak tadi juga dengan yang wusunya Sanda, beda dengan yang wusunya Taulo ya, karena memang karakteristik cabang olahraga. Rasanya itu, Pak, dan kita sebetulnya masih ada satu lagi kalau memang diperkenankan, walaupun kita masih dalam tahap persiapan umum, kalau dimungkinkan ada semacam kompetisi internal lah supaya menambah semangat. Tapi sekarang lagi-lagi harus disesuaikan dengan kondisi tahap persiapan umum. Di WUSU sudah ada yang latihan atau yang sudah bertanding secara virtual. Tapi dengan begini paling tidak, Pak, variasi bentuk latihan maupun program latihan yang tetap ditujukan kepada tujuan yang ingin dicapai dalam kondisi pandemik ini lebih mudah tercapai dengan terfokus ini. Pak, kalau untuk kita tetap mentaati protokol kesehatan ya, tapi untuk yang body contact itu kan bagaimana kita menyiasati supaya mereka bergulat itu ya seolah-olah dia bergulat dengan musuh gitu. Ya. Cuman teori-teori terus aja kita kan nggak tahu bagaimana ini kan. Harus ada cara menyiasatinya seperti apa itu. Di antaranya bisa jadi pasti ya mau tidak mau bentuk latihan, tipe latihannya memang tipe latihan yang tidak kontak dengan teman-temannya, Pak ya. Karena ini memang satu potensi yang harus kita hindari, potensi terjangkitnya COVID yang harus kita hindari. Sama juga seperti di Dayung. Latihan di Ciloto itu nggak ada danaunya, Pak. Iya. Latihan kering mereka. Dan mereka sadar benar bahwa yang namanya keseimbangan atau lagi antisipasi kalau ada arus kecil, sekecil apapun di sungai atau di danau, itu kan pasti menuntut keseimbangan. Nah, latihan di kering ini dengan ergometer, kemudian dengan latihan beban, itu memang tidak mengarah kepada itu. Jadi memang seperti di gulat pun mau tidak mau ya bentuk latihannya yang bisa berkonsentrasi pada diri sendiri atau pakai itu, Pak, pakai model-model manekin gitu ya. Nah, untuk dibanting untuk sementara itu dulu. Toh ini kita tinggal 2-3 bulan lagi lah ya. Tinggal kondisi fisiknya dipersiapkan dengan segala bentuknya, karena ini juga masa yang paling tepat, walaupun lagi-lagi latihan kondisi fisik pun tidak sampai optimal. Saya juga terus terang agak kaget tadi terkait dengan kontrol latihan nih, Pak ya. Ada report tentang salah satu indikator latihan kan di intensitas adalah denyut nadi. Iya. Denyut nadinya itu pertama, Pak, yang dilaporkan angkanya bulat semua. 60, 70 gitu ya. Kemudian ada 80 gitu ya pada saat istirahat. Ini ya pada umumnya kita lihat, saya sih mengambil positif ya, misalnya ini diambil 6 detik nih, 6 detik dikali 10. Tapi 6 detik itu kalau bias satu salah aja mesti 6 terus dihitung 7. Itu beda 10, Pak.
mestinya paling tidak dihitungnya itu paling tidak setengah menit. Setengah menit tinggal dikali 2. Efek salahnya jadi sedikit dan angkanya nggak bulat, Pak. Iya, iya. Nggak mungkin jadi 60, biasanya bisa jadi 70 sekian gitu ya, tinggal dikali. 71. Ya paling tidak kalau genap gitu ya, kalau memang per 20 atau per 1 menit bisa ganjil tadi. Ya. Lalu denyut nadi pada saat istirahat ada yang saya kaget sampai ada yang sampai 200. Berarti kan kalau anak atlet-atletnya usianya 20, Pak. Berarti denyut nadi maksimal nih. Padahal disarankan oleh para ahli termasuk juga dari IPTEK KONI, Dr. Jim menyampaikan ya yang menengah saja karena memang baru jangan sampai efek latihan yang tinggi justru jadi akan membawa kelelahan yang kemudian terjadi potensi memungkinkan virus itu masuklah, imunitas jadi makin menurun kira-kira seperti itu. Kalau orang terlalu lelah kan seperti itu. Pak. Nah, berarti kalau sampai 200 ini ada 2, Pak. Salah hitung atau latihannya terlalu tinggi, Pak. Karena memang tidak disarankan. Paling ya kalau atlet usia 20 tahun ya kalau 80%-nya sekitar 160. Ini ada yang sampai 200. Nah, saya rasa dengan kondisi sekarang dibuka keran ini bisa akan lebih terkontrol, Pak ya. Baik, pemirsa, sebelum saya bertanya kepada Pak Khairul, saya akan menyapa dulu para penonton yang sudah bergabung. Ada Ibu Saraswati Mulyono, ada Fadli Kusuma 05, Ari Daeng, Tasa Mariska, Yeni, dan Mela Eka Rahayu, Haris Daeng, Leluya Luciana. Nanti kita akan sambung. Sekarang saya akan bertanya kepada Pak Khairul. Pak Khairul, ini sesuatu yang menggembirakan ya. Atlet udah bisa berlatih di kolam gitu ya. Bagaimana persiapan atlet untuk menyambut dibukanya keran ini? Tentu sudah mulai bergabung dengan pelatih gitu. Seperti apa? Baik, terima kasih Pak Markon, pemirsa sekalian. Jadi betul pengumuman yang disampaikan oleh Dinas Olahraga DKI kami sambut dari Selam, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, POSI DKI Jakarta menyambut dengan gembira atas kebijakan ini. Seperti disampaikan oleh Pak Taufik tadi, ini ada 4 perkara tadi yang pasti kita sangat suka itu, karena di situ nanti durasi atau tempo latihan akan terkontrol. Kemudian tipe-tipe yang latihan yang selama ini hilang dalam waktu kurang lebih 1 bulan karena ada PSBB sehingga mereka mau tidak mau berlatih sendiri-sendiri di klub masing-masing, kontrol kita kurang. Nah, kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Olahraga memperkenankan kolam-kolam yang dimiliki oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta digunakan, maka kita akan fokus kembali. Seluruh atlet yang tadinya kita kembalikan ke klub masing-masing untuk memperkecil pertemuan dengan semuanya, maka kita kumpulkan kembali dalam satu kolam renang untuk kita latih dengan sistem yang sudah ditentukan oleh tim pelatih dan yang dibawa oleh kepala pelatih. Apa saja program-program itu? Itu satu. Kedua, itu latihan air ya. Latihan kering seperti istilah Pak Taufik, saya boleh pinjam kutip. Itu kita juga melakukan istilah kami itu teknik, latihan fisik dan teknik di luar. Outdoor ya, maksudnya lari, jogging yang tadinya biasa kami lakukan itu di Istora di Senayan. Kemudian latihan fisik, beban juga di tempat fitness ya, indoor ya. Selama PSBB itu kita hentikan. Kalau toh ada itu virtual, pelatih hanya ngontrol melalui video. Si A latihan di rumah, si B latihan di sini, semacam Zoom gitu ya. Nah, tapi ini kan seperti Pak Taufik bilang bahwa ini nggak maksimal. Jika kita kembali seperti ini, maka ketika mereka berkumpul, pelatih fisik dan teknik langsung bisa melihat gerakan-gerakan dia itu. Bisa
dikoreksi langsung. Dan bisa kalau latihan fisik, misalnya lari, jogging di Senayan, Ya. bisa terkontrol langsung. Dan nadinya berapa, ininya berapa, speednya berapa. Nah, itu yang manfaat yang kami terima atas, makanya pasti kami menyambut dengan sangat gembira kebijakan pemerintah DKI Jakarta. Kemudian kapan kami melakukan? Insya Allah sebetulnya hari ini Senin mereka sudah berkumpul kembali, berlatih kembali. Biasanya kami siang dan malam. Nah itu apakah sudah dilakukan karena ini tanda petik ya mendadak, tanda petik mendadak pemberitahuan ini kami tetap sudah persiapan paling telat minggu depan seluruh atlet yang ada di klub-klub yang sudah terpilih menjadi atlet Pelada 1, Pelada 2 kita kumpulkan. Itu satu. Izin agak sedikit panjang Pak Taufik. Yang kedua, kenapa DKI harus segera memacu, segera latihan keras? Karena kita beranggapan bahwa ini kita sudah terlambat jauh. Pesaing kita, saya tidak perlu sebut provinsi mana, ada 3 provinsi tidak-tidaknya sudah tanda petik mencuri start. Dalam kondisi COVID semacam ini, mereka sudah berlatih sebulan 2 bulan yang lalu. Ya. Ada yang Oktober awal ini, tapi mereka adalah memang persaing-saing berat oleh DKI Jakarta. Ya. Oleh karena itu, DKI Jakarta yang punya tekad untuk merebut kembali supremasi juara umum, mau tidak mau harus kerja keras. Itu. Baik. Pak Taufik, kalau sekarang kita hitung waktu, Oktober ke Oktober, barangkali tinggal 1 tahun ya. Ada periodisasi latihan itu terbagi 4 ya, persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi dan kompetisi. Ya. Dengan periode 4 bulanan itu kurang ya 4 bulan ya, 3 bulanan ya. Ya, ya. Itu nggak terlalu padat atau gimana Pak? Karena nanti di ujungnya ada yang namanya tapering lagi ya, Ya. pengurangan ini latihan ya. Nah, seperti apa Pak? Ya, dengan kondisi pandemik ini memang jadinya tahap persiapan umum yang terlalu panjang nih Pak. Menjak mulai dari bulan Maret sampai sekarang kita mengistilahkan Latihan di rumah itu latihan di rumah itu untuk tahap persiapan umum secara keseluruhan ya. keseluruhannya ya. Karena tidak semua cabang bisa seperti Wusu, Taulo bisa mengadakan pertandingan, itu pun kemarin atas nama antar klub bukan antar provinsi. Jadi antar klub masih lebih terbuka karena berarti kan kontrolnya benar-benar dari pelatih-pelatih yang ada di klub dan orang tua juga pasti juga ikut mengelola. Jadi mau tidak mau nanti mensikapi di masa pasca pandemik ini dengan adanya mudah-mudahan vaksin sudah dapat, kehidupan sudah bisa berjalan berlatih optimal. Saya tidak mengatakan lagi nanti new normal atau tidak, pokoknya bisa optimal lah ya, dengan segala macam antisipasi terhadap terjangkit COVID itu bisa diatasi. Kita akan segera masuk menurut hemat saya dari programnya Binpres yang sudah disampaikan oleh Pak Hidayat dan Pak Roni juga ya, pada tahap persiapan khusus maupun juga udah prakompetisi Pak. Nah, prakompetisi memang panjang, bukan tidak mungkin jadi seperti di dayung itulah bisa TC terpadu. Iya. Kami berharap sih semuanya sebetulnya bisa menjalankan seperti dayung gitu ya, karena dayung sebetulnya juga sama dengan cabang lain Pak. Iya. TC terpadunya itu secara mandiri, yang dikelola itu ya anggaran yang dari KONI dilandasi dengan kesadaran semua jajaran, baik pasti mulai pelatihnya karena merasa punya tanggung jawab. Kalau latihan seperti biasa tidak akan bisa mencapai harapan lah ya atau target. Atletnya juga sadar, pengurus pasti itu, pengurus juga walaupun awalnya bertanya-tanya tapi ternyata memang bisa ditangani dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya kemarin adalah faktor orang tua juga ternyata ikut mendukung, ikut mengontrol juga, mendukung sebaiknya memang anak-anak kalau memang sudah protokol kesehatan bisa dilakukan, segera masuk ke latihan terpadu. Nah ini dengan tahapan latihan nanti bisa diprogramkan bisa lebih efektif Pak. Nanti itu memang masing-masing cabang punya kekhasan ya, apakah nanti tahap persiapan kompetisinya bisa dilakukan dari mulai Januari atau Februari sampai bulan tertentu. Tapi memang nanti masa prakompetisinya jadi panjang, padahal kompetisi kita kan di Oktober nanti ya, masih ini juga jadi panjang. Nah, saya sebetulnya juga
ingin mengajak lagi, terutama yang sekarang ini dulu saja nih Pak. Ya. Dengan latihan sudah diperkenankan di prasarana olahraga milik Pemprov dan juga milik yang lain, karena memang peraturan kepala dinas ini kan tidak hanya pada fasilitas olahraga milik Pemprov, milik yang lain juga jadi terbuka Pak. Nah, berarti latihan itu bisa ditingkatkan. Nah, justru ini harus dicermati oleh semua pihak, baik para atlet, pelatih, dan juga orang tua. Ini berarti kan ada peningkatan kualitas latihan Pak dari yang biasanya. Mau tidak mau ini harus didampingi, didukung dengan istirahat yang cukup, gizi yang cukup. Kalau waktu di rumah ya oke, sekarang kan meningkat nih profesional, paling tidak Pak, walaupun latihannya biasa tapi lebih berat dibandingkan waktu latihan mandiri paling tidak ya. Nah, ada satu lagi Pak. Kalau kemarin latihan di rumah berarti pulangnya juga di rumah. Sekarang begitu ke prasarana latihan, fasilitas latihan membutuhkan perjalanan, baik perjalanan pergi maupun nanti juga pulang. Saya rasa ini juga perlu dicermati diingatkan kepada para atlet supaya tetap konsentrasi penuh ya. Karena di perjalanan bisa jadi dengan kondisi latihan semakin terasa berat, jadi harus tetap cermat. Nah, untuk itulah teman saya ini perlu kebersamaan antara atlet, pelatih, dan juga orang tua dan keluarga Pak. Itu tadi juga terus ditambah lagi ada masukan bagus dari Pak Masud bahwa dengan latihannya frekuensi tinggi diharapkan ada oximeter Pak. Kalau bisa jadi karena latihan meningkat gitu ya, kemudian butuh asupan atau bantuan oksigen. Nah ini juga menarik juga nih. Para pelatih menurut teman saya perlu juga walaupun latihan-latihan ini bisa dikontrol, tapi ya dengan kondisi baru menarik masukan dari Pak Masud tadi supaya ada oximeter untuk oksigen. Nah ini dari Fadli Kusuma 05. Apa dibilang? Salam olahraga. Oh iya. Usul Pak, kami ingin menambah jadwal latihan penggunaan GOR. Mohon kiranya KONI bisa membantu agar lebih maksimal guna mengejar apa yang menjadi target kita bersama. Segera bersurat Pak. Ya, sampaikan lewat surat ya Pak ya. Berkoordinasi dengan pengelola karena secara keseluruhan Dispora sudah menyatakan bahwa diperkenankan terjadwal, karena memang fasilitas olahraga ini diperkenankan baru untuk para atlet, belum sampai secara umum. Ya, untuk para atlet. Jadi ini jadi boleh dikatakan ya secara ekstrim mau dipakai oleh atlet kapanpun boleh gitu selama kepentingan PON dulu. Iya, untuk PON dulu, belum buat masyarakat umum karena memang kalau masyarakat umum lebih ini lagi nanti harus lebih cermat lagi, karena habis dipakai oleh masyarakat umum kan pasti harus disinfektan, harus sterilisasi lagi. Kemudian saya ke Pak Khairul, ini kan selama masa pandemi latihan di rumah itu kan nggak latihan di kolam ya, kebanyakan kan nggak latihan di kolam. Itu mengganggu nggak ya kepada fisik mereka itu? Terus untuk menjaga kebugaran itu apa yang dilakukan? Apakah mereka fitness atau gimana ya? Oke. Jadi gini, Bang, bahwa latihan di selam ini ada dua dilakukan. Satu di air, latihan basah, dan latihan kering. Pertanyaan tadi latihan kering ya, di rumah. Ya, itu dilakukan juga di rumah. Tapi ya berkesenam tetap ditentukan oleh pelatih fisik, programnya. Oh, ada dijalankan program. Dijalankan di rumah melalui video. Hari ini tanggal sekian, jam sekian kita latihan bersama, gitu. Di luar itu mereka juga latihan. Nanti mendapatkan laporan, diminta oleh kepala pelatih untuk menyampaikan laporan latihannya, foto maupun video, gitu, latihan keringnya di rumah. Itu salah satu cara menjaga kebugaran, berlatih fisik. Ya, saya tidak tahu persis penurunannya sampai berapa, apakah dia stabil atau menurun. Tapi seperti dugaan Pak Taufik yang ketika bertanya kepada rekan-rekan atlet cabur dayung, begitu ya Pak ya, mereka mengaku ada penurunan sampai berapa persen. Nah, sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan dari kepala pelatih
berapa penurunan mereka. Ya. Nah, itu. Terus kalau latihan basah, mereka dikembalikan ke klub masing-masing. Mereka berlatih. Ada yang sewa kolam, ada yang ke hotel, gitu kan. Kolam renangnya hotel yang dibuka bisa mereka bayar. Karena kolam gratis yang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI tidak diperkenankan. Nah, caranya mereka memang ini biaya pribadi karena klub. Itu jadi kita tetap berlatih, begitu. Baik, Pak Taufik, kalau sekarang ini kira-kira udah berapa persen cabur ya yang menjalani kegiatan olahraga secara bersama ini setelah dibukanya keran penggunaan? Karena baru ini hari Pak, saya akan coba cari informasi lagi. Tapi sepengetahuan saya dan juga dengan komunikasi dari beberapa cabang, tadi yang seperti Pak Hairul bilang, ada latihan juga yang bergabung secara kecil, 3-4 orang bergabung, satu sendiri, ada juga yang sendiri. Prinsipnya sih masih latihan Pak, masih latihan. Lagi-lagi kualitas dengan tadi 4 komponen frekuensi, intensitas, tipe sama tempo, ya menurut teman saya pasti ada kekhasan lah kalau dikatakan tidak kurang gitu ya, karena memang ya motivasi berlatih bersama itu memang satu kekuatan tersendiri dalam olahraga. Ini juga bisa dilihat sebetulnya, selain tadi saya katakan frekuensinya kurang Pak Hair, barangkali nanti coba juga cek indikator yang sederhana aja, berat badannya nambah apa enggak? Berat badannya nambah apa enggak? Selam itu kan nggak butuh apa ya, body contact, nggak butuh lemak banyak gitu ya, nggak butuh kontak. Jadi benar-benar kalau bisa slim bener gitu ya, isinya otot semua. Di beberapa cabang udah ada tuh Pak, ada yang sampai bertambah 3 kilo, 4 kilo, bahkan ada yang ekstrim sampai 8 kilo Pak. Ya sekarang mereka sadar bahwa itu karena efek latihan yang belum sampai pada porsinya. Kalau itu bisa dideteksi berat badan dari yang ideal saja, udah berarti harus turun sampai di situ lagi. Tapi lagi-lagi tetap kondisi harus cermat. Pak Fadli saya setuju tuh latihan jadi bisa dioptimalkan frekuensinya, tapi tentu juga sesuai dengan pentahapan ya, harus pentahapan. Namanya periodisasi latihan kan memang salah satu cirinya adalah bertahap gitu Pak ya, di TPU sekalipun. Jadi ya silahkan dimanfaatkan secara optimal, komunikasi dengan pengelola gedung, dan kemudian tetap cermat Pak. Jadi jangan sampai jadi kegembiraan euforia, frekuensi jadi tambah, semua jadi tambah. Padahal anak-anak para atlet ini kemarin baru dari latihan yang frekuensi atau intensitasnya sedang lah ya, atau mau ditingkatkan ya butuh waktu lah Pak, butuh waktu. Mumpung masih ada ini Oktober, November, Desember, itu saya rasa masih bisa terkejar Pak. Iya. Pak, pertanyaan terakhir Pak, masa pandemi ini kan di kita ini berbeda-beda ya, di setiap provinsi ya. Iya. DKI termasuk yang memperpanjang lagi ini 1 bulan terakhir ini ya. Nah itu kalau kita perbandingkan dengan provinsi lain, kita termasuk tertinggal nggak Pak? Ya. Tertinggal memulai maksud saya, bukan tertinggal prestasi, tertinggal memulai. Memang variatif Pak ya, variatif. Memang dari beberapa informasi secara belum sampai detail empirik gitu, ya di daerah-daerah lain ada yang segera berlatih seperti biasa Pak, biasa. Tapi memang ada yang cermat gitu ya, cermat artinya tetap protokol kesehatan dikedepankan, atau memang atlet ini memang punya daya tahan yang bagus kan Pak, daya tahan yang bagus dan imunitas yang bagus. Selama itu masih terkontrol, menurut saya bisa sah-sah saja ya. Tapi lagi-lagi kita lihat ke depan nih Pak, lihat ke depan dengan kondisi ini bisa diprogramkan supaya lebih efektif lagi, dan ini tetap perlu terus komunikasi antara pelatih teknik, pelatih fisik, juga dengan Binpres. Kami memonitor juga terus, tentu akan mendapatkan, mencari informasi apapun gitu ya, termasuk dengan sarana atau dukungan-dukungan yang untuk latihan, dan juga penanganan
dari teman-teman dari IPTEK nih yang sport science menurut hemat saya juga berperan. Jadi waktu masih ada Pak. Semua masih punya kemungkinan yang sama. Ya. Tapi tetap harus dengan latihan yang cermat dan efektif dalam masa yang tersedia ini Pak. Ya. Juga buat Pak Khairul yang terakhir mungkin ada himbauan sama teman-teman supaya cepat berlatih gitu atau cepat bergabung, silakan. Oke, terima kasih. Poin terakhir. Oh, terima kasih kesempatannya. Saya salah satu pengurus ya POSI, nanti bekerja sama dengan pelatih, kepala pelatih, dan para atlet, juga orang tua, menghimbau kepada semuanya komponen yang ada di POSI DKI Jakarta ya, untuk semangat terus, tetaplah berlatih, tetaplah semangat, tidak perlu kendor lagi. Ini kesempatan yang luar biasa untuk mengejar tanda petik ketinggalan, tetapi coba, terutama nomor-nomor terukur, nomor-nomor kolam. Itu yang tadi mungkin ada penurunan catatan waktu, coba ditingkatkan minimal sesuai dengan capaian pada saat prapon tahun 2009 di Jawa Timur, terutama nomor-nomor terukur, nomor kolam. Nah, sementara kalau nomor laut, insya Allah tidak ada kendala karena sebagian mereka bisa berlatih di laut, bisa jadi pengaruh pada pandemi soal kekhawatiran kolam terkontaminasi virus itu relatif lebih kecil. Oleh karena itu himbauan ini terutama kepada teman-teman yang turun di nomor-nomor terukur kolam, baik nomor bivin maupun monofin. Itu tetap semangat adik-adikku seluruhnya. Baik, pemirsa, sampailah kita di ujung acara kita. Pada kesimpulannya bahwa tidak ada kata terlambat untuk berlatih. Siapa yang ingin bersungguh-sungguh, dia pasti akan dapat. Dengan kerja keras, pasti akan ada hasilnya. Bagi pemirsa yang tidak dapat menonton lengkap, nanti bisa menonton siaran ulang kami di YouTube dengan tema yang sama. Sebelum kami mengakhiri, kami akan menyampaikan yel-yel kami di KONI DKI. Akan saya pandu dan rekan-rekan mengikuti. DKI Jaya, Jakarta, PON Papua. Ayo, terima kasih.